Ya 3 pertanyaan Bu. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Kepada saudari Emily, silakan. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Materi yang dijelaskan itu tentang teknik evaluasi. Apakah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi dalam proses pendidikan? Apakah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi dalam proses pendidikan? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi kawan-kawan yang masih ingin bertanya, kami silakan. Dulu Bang Rehan. Makalah izin bertanya. Kan di dalam makalah kalian ada evaluasi non tes. Nah, apa sih yang menjadi hambatan dalam mengembangkan evaluasi non tes? Apa sih hambatan yang sering terjadi jika melakukan yang non tes tuh, evaluasi non tes ya? Baiklah, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, kami silakan. Apa perbedaan evaluasi pendidikan dengan evaluasi pendidikan Islam? Apa yang menjadi kendala bagi guru dalam menerapkan proses evaluasi pembelajaran? Berikan kami waktu untuk menjawab sebentar. Apa saja yang menjadi kendala bagi guru dalam menerapkan prosedur evaluasi pembelajaran? Nah, di sini yang saya ketahui, kesulitan membuat instrumen penilaian proses. Yang kedua, kesulitan mengembangkan instrumen dalam pembuatan soal tes. Yang ketiga, nilai akhir tidak dapat ditentukan sendiri oleh salah satu guru, tetapi harus ada penggabungan nilai dari beberapa guru. Nah, yang pertama tuh dalam memproses pembuatan instrumen pembelajaran itu. Nah, kan tidak semua pembuatan itu, tidak semua yang kita buat langsung dipahami semua orang kan. Jadi kita harus memahami karakter peserta didik. Baru kita bisa membuat seperti apa sih instrumen yang harus kita sediakan untuk peserta didik kita. Nah, terus yang kedua, mengembangkan instrumen dalam membuat soal atau tes. Nah, dengan adanya instrumen tadi yang telah kita buat, maka kita harus mengadakan tes setelah itu, biar kita bisa tahu apakah ada hasil dalam pembuatan instrumen kita ini atau tidak. Yang ketiga, nilai akhir. Nilai akhir itu tidak bisa ditentukan oleh satu guru, harus dari semua gurunya, karena evaluasi pendidikan atau evaluasi pendidikan Islam bukan hanya tentang nilai, tapi tentang tata cara dia terhadap guru. Evaluasi itu kan memperbaiki nilai satu, juga memperbaiki diri peserta didik. Terima kasih. Apa sudah paham? Ya. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lukman, yaitu perbedaan evaluasi pendidikan Islam dengan evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah pengumpulan
pernyataan secara sistematis untuk menentukan apakah dalam pernyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Sedangkan evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Menjawab pertanyaan Putri. Apa yang menjadi hambatan dalam mengembangkan evaluasi non-tes? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan evaluasi non-tes terhambat. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain yaitu kurangnya waktu dalam pembuatan instrumen non-tes, siswa yang kurang paham terhadap pelaksanaan penilaian non-tes, kurang terampilnya guru dalam perbuatan instrumen non-tes. Cukup sekian. Berarti itu ada 3 faktor yang menyebabkan terhambatnya pengembangan evaluasi non-tes. Ya. Saya menjawab pertanyaan dari Evian terkait tahapan-tahapan dalam Iya, bisa tidak? Lama beberapa dalam kegiatan evaluasi yang pertama, membuat perencanaan evaluasi yang terdiri dari menyusun kisi-kisi. Yang pertama, membuat perencanaan evaluasi. Yang kedua,